Kamu berjalan-jalan di pusat kota sambil minum kopi, lalu tiba-tiba seorang gadis yang tidak kamu kenal mendekat dan menepuk lenganmu. "Hai Miko, kamu di sini ternyata. Yuk pergi." Tunggu dulu. Pertama, namamu Dimas. Kedua, kamu tidak ada rencana bepergian, cuma sekedar jalan-jalan santai saja. Dan terakhir, kamu tidak kenal gadis ini. Maaf, saya tidak kenal Anda. Anda pasti salah orang. Ucapmu sopan sambil mengira dia orang aneh dan berjalan mundur perlahan. Stop, jangan, ayo diulang. Harusnya kamu tidak bersikap begitu. Mungkin dia memang sadar kalian tidak saling kenal, tapi masih tetap menghampirimu karena suatu alasan. Ya, selain karena mata dan senyummu yang menawan tentunya. Bagaimana jika gadis ini dalam bahaya dan dia butuh bantuan? Oke, izinkan aku meramal sedikit dan menunjukkan padamu apa yang mungkin terjadi kepadanya. Sebut saja namanya Mawar, umurnya 19. 1 jam lalu, sama sepertimu, dia keluar rumah dengan ceria. Dia mau berjalan-jalan dan janjian bertemu teman-temannya beberapa jam kemudian. Saat sedang antre beli es krim, dia sadar ada seseorang mengamatinya dari dekat truk es krim. Orang itu mengenakan celana lusuh hitam, hoodie hitam, dan kacamata hitam. Meskipun sulit untuk mengenali orang yang berpakaian seperti itu, dia lumayan yakin ia tidak mengenalnya. Dan penampilan orang itu mencurigakan. Jika suatu saat kamu berada di situasi yang sama, ingat aturan nomor 1, ikuti instingmu. Jika kamu merasa tidak nyaman, jangan ambil risiko. Yap, kita memang juga sering menatap orang lain, tapi sebaiknya kamu waspada dan hati-hati. Aturan nomor 2, pergi ke tempat yang aman. Sebaiknya, hindari jalanan yang gelap dan sepi. Lebih baik pilih jalanan yang terang atau toko yang ramai, meskipun arahnya berlawanan dari tempat tujuanmu sebenarnya. Pastikan untuk berada tetap sedekat mungkin dengan orang lain. Periksa apakah orang itu masih mengikutimu. Jika ya, lanjut ke aturan nomor 3. Jangan pulang ke rumah. Kamu tidak ingin penguntit itu tahu alamatmu kan? Teruslah berjalan di pusat kota, dan sebaiknya pilih rute yang paling ramai dan tidak bisa ditebak. Berhenti untuk minum kopi, berbelanja, atau pergi ke kantor pos. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan semua urusan yang mungkin belum kamu selesaikan. Mungkin orang itu akan lelah mengikutimu dan pulang ke rumahnya sendiri. Jika kamu ingin memastikan kecurigaanmu, cobalah tips ini. Pertama, berbeloklah secara tidak masuk akal. Misalnya, mengitari suatu gedung. Orang yang tidak punya niat terselubung tidak mungkin mengikutimu melakukannya. Cara lain yang bisa dicoba adalah ubah kecepatanmu dan lihat apakah orang tersebut menyesuaikan kecepatannya dengan kecepatanmu. Atau, kamu bisa masuk ke toko, keluar dari sana, lalu masuk lagi. Jika orang itu kembali juga, kamu benar sedang diikuti. Tapi jangan panik. Aturan nomor 4, tetap siaga. Pastikan kamu punya sesuatu untuk melawan. Misalnya, ambil kunci dan genggam di tanganmu. Tekan nomor darurat di ponselmu terlebih dahulu agar bisa langsung tersambung jika diperlukan. Saat menelpon, sebut lokasimu terlebih dahulu, kemudian baru sebutkan namamu dan apa yang terjadi. Jika sambungannya terputus, setidaknya mereka tahu kemana harus mencarimu. Jika kamu dalam bahaya dan butuh bantuan, jangan takut membuat keributan. Melawan dan berteriaklah, cobalah menarik perhatian semua orang. Si penguntit mungkin akan takut dibuatnya. Tapi ingat, saat meminta bantuan, selalu tujukan kepada satu orang tertentu dan tatap matanya. Jika kamu hanya menangis, semua orang takkan memedulikanmu karena mengira orang lain akan membantumu. Jika kamu memilih seseorang dari keramaian, orang tersebut akan merasa bertanggung jawab dan kemungkinan besar akan membantumu. Oke, kembali ke Mawar yang malang. Dia menyadari orang asing itu sedang mengawasinya, jadi dia berjalan mengitari kota, mencoba untuk menghindar. Tapi usahanya gagal, orang itu masih mengejarnya. Merasa dalam bahaya, dia menelpon orang tua dan teman-temannya, tapi tidak ada yang menjawab. Masih 1 jam lagi sebelum teman-temannya datang, dan dia tidak bisa terus berputar-putar seperti ini. Hanya 1 trik yang tersisa sebelum dia harus membuat keributan di tengah jalan. Jika tidak ada satupun orang yang kamu kenal di sekitarmu, dan temanmu pun tak bisa datang membantu, kamu hanya perlu berpura-pura seolah temanmu ada di sana. Kamu bisa mendekati orang asing, setidaknya yang terlihat ramah dan baik hati, lalu berpura-puralah mengenalnya. Mudah-mudahan dia mengerti maksudmu. Penguntit akan mengira kamu tidak sendiri
dan kemungkinan besar pergi selamanya. Jadi, Mawar menarik napas dalam-dalam dan mulai melihat ke kerumunan, berusaha mencari seseorang yang tampak ramah. Dari semua orang, dia memilihmu. Dengan jantung berdetak kencang, dia berlari ke arahmu dan menepuk lenganmu. "Hai Miko, kamu di sini ternyata. Yuk pergi." Disinilah peranmu dimulai. Beraktinglah, mengangguk, tersenyum, bersikap ramah, dan sembunyikan kekagetanmu. Ingat, seseorang mungkin menguntitnya, jadi kamu harus terlihat seperti temannya. Yang harus kamu lakukan adalah terus berbicara dengannya seolah kalian sudah saling kenal. Gunakan sapaan yang akrab seperti, apa kabar? Udah lama gak ketemu?" Dan mulailah berjalan bersamanya sambil terus melanjutkan percakapan. Perhatikan perilaku gadis itu, dia mungkin terlihat gugup dan takut. Suaranya mungkin bergetar, mungkin tangannya juga. Teruslah bersikap ramah agar dia tenang dan beritahu dia bahwa kamu bisa diandalkan. Sambil mengobrol, cobalah diam-diam mencari tahu apa yang terjadi. Tapi hati-hati dan jangan sembarangan melihat ke sekeliling untuk mencoba mencari hal mencurigakan. Jika orang tadi masih mengikuti gadis itu, mereka bisa saja menyadari kamu tahu tentang mereka. Beritahu gadis itu bahwa kamu ingin menunjukkan foto terbaru kucingmu. Keluarkan ponselmu, ketik apa kamu dalam bahaya, dan tunjukkan layarnya. Jika gadis itu mengangguk, langkah berikutnya adalah jangan tinggalkan dia sendiri. Teruslah berjalan, bicara dengannya, dan cobalah untuk melihat sekeliling dengan sangat hati-hati untuk melihat hal-hal atau orang-orang yang tampak aneh. Saat kamu melihat si penguntit, cobalah mengingat detailnya sebanyak mungkin. Pakaian, aksesoris, warna kulit, warna rambut, tinggi badan, dan bentuk tubuhnya. Tapi jangan menatap langsung ke arahnya. Gunakan kemungkinan apapun untuk mengamatinya, seperti pantulan di jendela toko atau cermin, atau menolehlah sebelum menyeberang jalan. Mungkin saat si penguntit tahu gadis itu tidak sendirian dan akan ditemani untuk waktu yang lama, dia akan pergi. Jadi, teruslah berjalan sambil memperhatikan apakah dia masih mengikuti kalian. Jika sudah cukup lama dan si penguntit tidak kunjung pergi, saatnya kamu memberitahu si penguntit bahwa kamu menyadari kehadirannya. Berhentilah berjalan, lalu berbalik dan tatap matanya. Dengan percaya diri, tunjukkanlah bahwa kamu tahu dia mengikutimu dan menginginkannya pergi. Gunakan kesempatan ini untuk mengingat sebanyak mungkin ciri-cirinya yang mudah dikenali, sehingga nanti kamu bisa menggambarkannya sampai ke detail terkecil. Saat si penguntit pergi, jangan langsung meninggalkan gadis tadi. Berjalanlah sebentar lagi untuk memastikan penguntitnya benar-benar sudah pergi. Setelah itu, sebaiknya kamu antar gadis itu pulang atau kemanapun dia mau pergi untuk memastikan dia aman dan tidak ada hal lain yang mengancam keselamatannya. Selamat, kamu menjadi pahlawan hari ini. Tidak semua orang tahu trik ini, jadi kamu bahkan bisa mulai menyapa lebih dulu. Dimanapun kamu berada, mungkin saja ada seseorang yang bisa kamu selamatkan hanya dengan obrolan santai. Jika kamu, misalnya, sedang naik kereta dan melihat ada pria mencurigakan yang mengganggu seorang gadis dan gadis itu merasa tidak nyaman, majulah, dekati dia dan katakan kamu sudah lama tidak melihatnya, lalu mulailah obrolan santai seolah kamu teman lamanya. Pria mencurigakan itu pasti akan menjauh dan gadis itu mungkin akan sangat bersyukur atas bantuanmu. Tetaplah bersamanya dan mengobrollah sampai dia aman.